Alhamdulillah. Yang saya hormati dan saya muliakan pengurus pusat Ikatan Dai Muda. Kita sangat layak dan patut banyak berterima kasih kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone yang telah memfasilitasi kita. Adilan, tidak adil ini pemerintah. Kenapa kita ini orang Islam banyak di sini? Kenapa diperlakukan begini? Tidak adil ini pengurus ITMI, tidak adil pengurus MUI, tidak adil ini. Kenapa? Karena kenapa kita diperlakukan begini? Karena padahal kita adalah mayoritas. Lalu kemudian melangkah ke tangga berikutnya ketika ada persepsi ketidakadilan dalam dirinya. Lalu kemudian dia akan mencari siapa yang mau disalahkan. Siapa yang mau disalahkan? Setelah menemukan siapa yang disalahkan, dia sudah menemukan targetnya. Lalu kemudian berkumpul dan bertemu dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang sama. Konsep-konsep dan ide-ide mereka kemudian mereka satukan, lalu berubah menjadi sebuah kegiatan. Ketika berubah menjadi sebuah kegiatan, itulah teror. Kalau masih belum berubah itu ekstrim dan radikal. Jadi tidak ada yang tiba-tiba langsung mau melakukan kekerasan. Next di bawahnya. Nah ini mohon maaf karena tidak bisa lagi terputar. Video ini anak kecil. Ya, mohon maaf. Ini kalau bisa terputar luar biasa anunya. Video ini anak kecil yang merindukan kematian dan rela agar dia dimasukkan dalam box, dicampur dengan bom, diletakkan di tempatnya orang-orang yang sedang lalai. Ya, ini testimoni dari anak-anak yang sudah terpapar. Dia mau dimasukkan dalam box, dimasukkan dalam mobil, lalu kemudian mobil itu terserah mau diparkir kemana, yang penting banyak orang yang lalai tidak ingat Allah, lalu kemudian dia rela untuk diledakkan. Anak kecil yang kalau bicaranya sebut huruf R saja masih susah. Ini memprihatinkan. Next. Nah, ini beberapa kejadian, deretan kejadian aksi-aksi kekerasan di negara kita. Next. Kita percepat. Kekerasan ternyata tidak merujuk pada sebuah agama saja. Ternyata di India juga ada, di Jepang juga ada. Ya, bukan masalah agama, tetapi yang di Jepang ini masalah organisasi, ya. Lalu kemudian masalah cinta dan segala macamnya tidak. Lalu pertanyaannya kenapa selalu dibungkus dengan agama? Ternyata jawabannya agar mereka kelihatan mulia. Yang dampaknya akhirnya penilaian terhadap satu atau salah satu agama ini menjadi negatif di mata dunia, ya kan? Baik, next. Nah, ini kelompok-kelompok radikal. Dari beberapa kelompok ini ternyata hanya intinya cuma dua J, ya. ITMI tidak ada. Kalau ITMI tidak ada dalam gambarnya di sini. Ya. Jamaah Islamiyah, Jamaah Ansarut Tauhid, Ansarut Daulah, Majelis Mujahid Indonesia Timur, Negara Islam Indonesia. Ini hanya anak beranak sih sebenarnya, tapi pada intinya cuma dua. Yang pertama Ansarut Daulah. Ketika tidak sesuai dengan dia ingin membentuk sebuah negara yang bertentangan dengan negara Islam, ini Jamaah Ansarut Daulah. Kalau yang lebih ekstrimnya lagi Ansarut Tauhid. Ketika tidak bertuhan dengan Tuhan yang sama, halal darah. Ya. Ya. Next, kita tidak. Ini juga ada video. Saya nggak bisa terputar. Salah satu pelaku pengeboman meninggalkan video ini. Ternyata setelah didalami, tidak ada kaitannya dengan agama, tapi dia putus cinta. Kenapa katanya? Hati saya disakiti oleh seseorang perempuan dan dia juga tidak cantik. Sementara di surga saya sudah ditunggu 72 bidadari. Akhirnya dia nekat melakukan
bunuh diri. Kenapa katanya? Di sini saya disakiti cuma satu perempuan. Nah, ada 72 yang menunggu saya di sana. Next. Ini pelaku-pelaku ekstrim hari ini menargetkan, ini sudah berapa menit? Mohon maaf. 1 menit lagi, Sat. 1 menit lagi. Oke, kita perpanjang sedikit. Dia ditargetkan adalah generasi-generasi muda di sosial media. Kenapa di sosial media? Algoritma sosial media bekerja. Hari ini kalau kita buka Megawati Hangestri TV, yakin dan percaya 5 menit atau 10 menit terbuka itu lagi. Jadi kalau sudah kita terbiasa melihat konten-konten radikal, per 5 menit konten yang seperti itu akan muncul. Per berapa menit konten seperti itu akan muncul lagi. Sehingga sebuah kesalahan ketika kemudian selalu kita lihat, kita tonton, maka akan merubah pendirian kita menganggap bahwa inilah yang benar. Ya kan? Ada algoritma dalam dunia sosial media. Next. Kalau sudah seperti ini kira-kira siapa yang salah? Siapa yang salah kira-kira ini? Pak Guru bilang kalau upacara bajunya dimasukkan ke dalam celana. Dia benar juga karena bajunya dia buka masukkan dalam celana. Ini hanya anekdot saja ya. Tapi padahal dia benar, masukkan dalam celana. Artinya apa? Orang belajar agama hanya menelan mentah-mentah saja dari sosial media. Next. Saya mohon maaf ada minta waktu 2 atau 3 menit lagi, sisa sedikit. Yang tadi. Rekan-rekan sekalian, saudara-saudara sekalian, ada fenomena gunung es di negara kita terkait masalah intoleransi dan radikalisme. Yang kelihatan hanya yang di atas saja, terornya saja kelihatan. Tapi mustahil ada di atas ini ketika tidak ada pasak di bawah. Dan pasaknya di bawah itu adalah intoleransi dan radikalisme. Inilah yang mendasari kemudian di beberapa tahun belakangan ini kemudian keluar RANPE, Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme. Itu melibatkan dari seluruh stakeholder yang ada. Karena apa? Kami di kepolisian tugasnya hanya di bagian atas saja. Kemudian next, ke bawah lagi, sedikit lagi. Next. Hans Kung, ini baru mau masuk, mungkin akan mengarah ke moderasi beragama. Hans Kung mengatakan, seorang teologi Kristen, beliau mengatakan bahwa no peace among the nation without peace among the religion. Tidak akan pernah ada kedamaian dalam sebuah negara tanpa kedamaian antar agama. Kemudian no peace among the religion, among dialogue between religion. Tidak akan ada kedamaian ketika tidak ada dialog antar agama. Dan tidak ada dialog antar agama ketika kita semua tidak mendalami dasar-dasar agama kita. Silahkan orang saudara kita Nasrani dalami dasar agama, kita pun juga orang Muslim dalami dasar agama. Sehingga dengan mendalami dasar agama ini, kita pun akan semakin menerima perbedaan. Karena perbedaan itu adalah sebuah keniscayaan. Next. Ini sebenarnya masih panjang, kalau untuk 10 menit agak kurang. Jadi radikalisme itu ada dakwah, radikalisme politik, dan radikalisme jihadi. Yang banyak sekarang di wilayah adalah radikalisme dakwah, di mana mereka eksklusif, intoleran, kemudian menanamkan bahwa tentang bid'ah, pengkafiran, memecah belah masyarakat, kemudian ketika ke atas lagi ke politik, mengganti ideologi, lalu kemudian ketika radikalisme ini berubah menjadi radikalisme jihadi, itu artinya menghalalkan kekerasan ketika tidak sesuai dengan golongannya. Next lagi. Next sebenarnya masih banyak, agak panjang sih sebenarnya. Next lagi. Ini harapan kami. Kenapa kami hadir? Pertama, saya pun adalah berasal dari komunitas ITMI. Meskipun saya tidak aktif, tetapi
kaderisasi ITMI yang dilakukan di Baruga Latiari Duni beberapa tahun yang lalu, saya salah seorang pesertanya. Lalu kemudian buat kegiatan lagi di Masjid Agung beberapa tahun yang lalu, saya adalah pesertanya. Dan bahkan materi yang saya bawakan ketika saya lomba di Jakarta itu hasil musyawarah saya dengan beberapa teman-teman dari ITMI. Nah, itulah yang membuat saya kemudian tergerak. Kenapa saya harus datang? Kenapa saya harus ambil bagian? Kenapa saya harus muncul di hadapan rekan-rekan sekalian? Karena apa? Tadi Pak Ketua sampaikan ternyata jasnya saya pakai ke Poso. Saya pakai ke Poso, alhamdulillah jas itu membawa berkah kepada saya. Karena dengan menggunakan jas itu kemana-mana di Poso, saya dapat penghargaan. Alhamdulillah berkah daripada dakwah. Saya dapat penghargaan sekolah perwira gratis langsung dari Bapak Kapolri pada saat itu. Langsung. Ya, sampai saya jujur mohon maaf, saya hari ini takut. Jangan sampai nikmat gara-gara dakwah ini Allah berikan kepada saya seluruhnya di dunia sehingga tidak ada lagi bagian saya nanti di akhirat. Kenapa? Karena berkat dakwah saya jadi perwira gratis, saya berangkat kemana-mana bahkan umroh juga gratis. Karena semua berangkat dari dakwah dan tentu rekan-rekan ITMI adalah menjadi motornya. Kemudian keterlibatan semua pihak, kita kegiatan seperti ini kita perbanyak talkshow, kemudian mengkampanyekan moderasi beragama dan kader ITMI sebagai harapannya sebagai garda terdepan untuk di Bone secara khususnya dan Indonesia pada umumnya. Kemudian kami juga mohon bantuannya ketika berdakwah, sampaikan hal-hal yang moderat. Bagaimana agar masyarakat semakin mencintai perbedaan, menerima perbedaan, dan ada keinginan untuk membangun bangsa ini secara bersama-sama. Terakhir, kami berharap rekan-rekan ITMI ketika melakukan kaderisasi atau mengajak adik-adik kita yang lain untuk bergabung, selektiflah dalam mengajak kader. Ya, next. Terakhir, satu slide lagi. Satu slide lagi. Ya, yang tadi. Rekan-rekan sekalian, apa yang kita bisa lihat? Yang tadi yang gambar nyamuk. Apa yang kita lihat dari sini? Jangankan teror, jangankan bom yang meledak yang kemudian merusak tatanan negara, ekonomi dan segala macamnya. Nyamuk saja teror tiap malam tidak bisa kita tidur. Jadi saya gambarkan seperti ini. Telur ini adalah intoleran. Kemudian ketika berubah menjadi larva adalah radikalisme. Ketika menjadi pupa adalah ekstremisme. Dan ketika berubah menjadi nyamuk yang menggigit kita itu adalah terorisme. Bagaimana supaya telur ini kemudian tidak berubah menjadi nyamuk yang menteror kita di malam hari? Fogging semampu kita, kuras semampu kita, dan saya rasa teman-teman, saudara-saudara saya di ITMI punya kemampuan untuk itu. Maka mari kita saling bekerja sama, berkolaborasi, bagaimana agar kemudian paham-paham intoleran ini tidak semakin tumbuh di Bone yang kita cintai ini. Saya rasa itu saja dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Syarif atas data-data yang sangat akurat ya. Saya kira hal ini sangat gamblang dipaparkan di kalangan Polri sendiri dan itu perlu menjadi perhatian bersama. Selanjutnya mari kita dengarkan pandangan dari Gurta Dr. Kiai Rahmatun Nair untuk memberikan penguatan moderasi beragama atau insersi moderasi beragama kepada kita semua. Kepada Gurta dengan ini disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Terima kasih kepada moderator
atas waktu yang diberikan 10 menit untuk memberikan pengantar tentang moderasi. Alhamdulillah tertuduh. Tapi banyak variabel lain seperti ekonomi dan politik. Ya. Oleh karena itu, agar kita umat beragama tidak tertuduh menjadi penyebab dari intoleransi dan radikalisasi itu, radikalisme itu, maka moderasi ini harus kita sebarkan. Moderasi ini harus menjadi kampanye kita, dakwah kita, bahwa sesungguhnya Islam itu, ya, Islam itu ya, mengakui semua bentuk negara. Tidak ada dalam Al-Quran dan hadis perintah untuk mendirikan negara Islam. Di dalam Al-Quran tidak ada model negara yang final. Yang ada adalah ajaran-ajaran, adalah prinsip-prinsip bagaimana bernegara dengan baik. Kita bisa menjadi negara demokratis, kita bisa menjadi negara republik seperti yang ada sekarang ini dengan payung Al-Quran dan hadis. Karena di dalamnya tidak ada. Ya, di situ ada prinsip-prinsip yang dirayakan. Tapi bentuk negara seperti khilafah tidak. Tidak ada dalam Al-Quran yang menyatakan mendirikan negara, bentuk negara yang final. Satu negara yang final. Tapi Islam bisa masuk pada semua, ya, bentuk negara. Diamalkan, apakah dia monarki, ya. Bahkan negara komunis pun banyak mengamalkan ajaran-ajaran, menganut prinsip-prinsip bernegara yang disebut di dalam Al-Quran. Kenapa kita tidak mengambil prinsip-prinsip itu? Ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang saya hormati, jadi moderasi beragama itu sebetulnya bukan sesuatu yang baru. Ya. Bukan sesuatu yang baru. Dari dulu orang tua kita itu sudah moderat. Misalnya di Bone ini kan moderat. Ada temar rusak sarak, sarak temar rusak ada. Ada persandingan itu. Saling berdialog. Ya. Jadi bukan sesuatu yang baru. Ya. Ajaran Nabi Musa, ya, itu disebut sebagai ajaran yang sangat materialistis. Sampai-sampai minta dikorbankan sapi emas, ya. Kemudian ajaran Nabi Isa kemudian disebut sebagai ajaran yang sangat spiritualistik. Tapi Islam memoderasi antara keduanya, memberikan keseimbangan antara dunia dan akhirat, antara spiritualisme dan materialisme. Itulah yang moderasi. Makanya dalam surah Al-Baqarah 143 itu Allah sudah mengatakan, menjelaskan ke bawah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas. Ya. Jadi ummatan wasata, umat yang moderat, seimbang. Seimbang lahir dan batin. Seimbang dunia akhirat. Itu yang dimaksud tadi adalah jalan tengah. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Jadi perintah ini kita harus berusaha keras, seolah-olah kita ini akan hidup selama-lamanya. Tapi pada saat yang sama kita harus beribadah seolah-olah kita akan mati besok. Ini adalah keseimbangan dunia dan akhirat. Moderasi. Ini moderasi. Ya. Jadi salah satu prinsip dalam moderasi itu, ya, itu adalah keseimbangan. Ya, keseimbangan. Kalau kita mengkaji Al-Quran
dari juz 1 sampai terakhir. Kita mengkaji hadis, semua ajaran-ajaran yang dicantumkan dalam Al-Quran, semua ajaran-ajaran yang dicantumkan dan disebutkan dalam hadis, itu adalah keseimbangan. Tidak ada yang tidak seimbang. Moderat. Makanya ini penting saya katakan bahwa moderasi itu bukan sesuatu yang baru, tapi menjadi hakikat dan memang seperti itulah ajaran agama kita. Ummatan wasatiyah. Ya. Tidak ke kanan, tidak ke kiri, tidak ke barat, tidak ke timur, tapi semuanya keseimbangan. Ya. Seimbang. Karena memang begitu ummatan wasata itu, umat wasatiyah ini Islam gitu. Makanya begitulah. Kalau saya mau katakan misalnya saya secara pribadi di NU memang begitu. Ada apa namanya? Ajaran-ajaran keseimbangan. Misalnya dalam teologi yang dianut NU, perdebatan antara Qadariyah, Mu'tazilah dengan Jabariyah, akhirnya Asy'ariyah mengambil jalan tengah. Ya, dalam berfikih, ya makanya di NU itu banyak menganut fikihnya fikih Syafi'i, walaupun secara umum menganut semua mazhab, tapi lebih banyak menganut Syafi'i karena Syafi'i dianggap moderat. Kalau Abu Hanifah lebih rasional, kemudian yang lainnya cenderung tekstual, ya mengambil jalan tengah. Yang Syafi'i ya memadukan antara itu, ya. Jadi yang pertama dalam moderasi itu yang adalah keseimbangan, merawat keseimbangan ini. Kita beragama ini memang harus seimbang. Kapan keseimbangan ini terganggu, maka akan terjadi malapetaka, zaharat fasadu fil barri dan seterusnya itu. Ya kenapa bisa terjadi malapetaka? Karena kita tidak merawat keseimbangan. Saya sering katakan bahwa dalam konsep ini Al-Quran memang jelas mengatakan bahwa keseimbangan ini adalah sesuatu yang penting. Moderat ini adalah penting. Kita berada dalam satu kesatuan. Bumi ini bisa tidak kiamat, bisa bertahan karena kita rawat keseimbangan itu. Ya. Makanya salah satu tugas kita adalah bagaimana kita bisa mempertahankan keseimbangan dalam beragama pada khususnya. Yang kedua, dalam moderasi itu adalah juga seperti sudah dijelaskan panjang lebar tadi, adalah aspek kedua yang dikedepankan adalah toleransi. Ya, toleransi. Ya. Kalau kita mengakui kebenaran, mengakui agama lain, bukan berarti kita membenarkan. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Nah, kita harus saling perhargaan ini. Sudah dijelaskan panjang lebar tadi bahwa salah satu cara untuk mempertahankan kesatuan kita di negara yang plural ini itu adalah harus ada toleransi. Kalau tidak ada toleransi, ya itulah kita hanya menganggap diri kita yang benar, yang lainnya salah, kafir mengkafirkan. Makanya kemarin waktu kami dilantik menjadi pengurus NU, dalam sambutan saya katakan bahwa NU akan hadir membawa kedamaian, tidak akan mengkafirkan yang sudah Islam, tapi kita Islamkan yang belum Islam. Ya, banyak juga orang yang kita sudah setengah mati Islamkan justru dikafirkan lagi. Banyak juga. Saya kira IMDI ini tugas kita ini kalau sudah Islam tidak usah dikafirkan lah. Nah itu, kita membawa kedamaian itu. Ya. Jadi itu toleransi. Masih ada waktu ya? Ya. Ya, satu lagi yang saya ingin sampaikan. Itu selain moderasi itu adalah keseimbangan, toleransi dan menghargai perbedaan. Ya, menghargai perbedaan. Itu tiga ini. Kenapa kita harus menghargai? Karena ini kita sudah ditakdirkan berbeda-beda.
Inna khalaqnakum min sakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Jadi kita ini berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Ada laki, ada perempuan. Ya, makanya kita harus lita'arafu. Apa makna ta'aruf di sini? Ya, mungkin tidak cukup kalau kita mengatakan saling mengenal. Tapi lita'arafu di sini adalah saling memahami, saling mengerti antara satu yang lain. Kita harus sadar selain diri kita laki-laki ada perempuan. Selain kita sebagai orang Bugis ada suku lain yang semuanya itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbedaan-perbedaan itu adalah niscaya. Maka kita harus saling menghargai. Saya mengatakan bahwa di NU itu ya, khilafiyah itu yes, tapi khilafah no. Khilafiyah yes, tapi khilafah no. Kita ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi saya kira itu pengantar saya. Masih banyak hal-hal yang lain nanti kita akan kembangkan dalam diskusi. Yang pasti tiga aspek ini menjadi ikon yang selalu ada dalam moderasi. Yang pertama keseimbangan, toleransi dan menghargai perbedaan. Nanti akan diterjemahkan dalam prinsip-prinsip tasamu, prinsip tawazun, prinsip dan lain sebagainya. Sekira itu pengantar saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, khilafiyah yes, khilafah no ya. Kita diskusi lebih jauh lagi. Terima kasih dari Guru Ta. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Guru Ta, Dr. Kiai Ahmad Yani. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Kedua narasumber pembicara sebelumnya yang saya hormati dan saya muliakan, teman-teman dan rekan-rekan semuanya, Bapak Moderator. Dari dua ulasan tadi hampir tidak ada lagi materi yang perlu saya sampaikan. Inilah hebatnya kalau pembicara ketiga, Pak, pembicara terakhir. Ya, saya memang sudah setting tadi sama Kurniawan, tolong saya pembicara terakhir ya. Nah, sisa menambah-nambah sedikit, tidak melengkapi, cuma menambah sedikit. Teman-teman semua, 2019 itu awal digaungkannya moderasi beragama. Bahkan di 2019 itu lahir di Kementerian Agama satu buku yang sampai hari ini menjadi referensi teman-teman semua di Kementerian Agama, bahkan di kementerian dan lembaga lain, yaitu buku biru yang ditulis oleh mantan Menteri Agama Lukman Hakim. Ya, ini rujukan. Jadi dai-dai, penyuluh-penyuluh wajib hukumnya punya buku ini. Nah, ada ya. Kalau tidak bisa beli, ada di aplikasi. Kalau mau beli fisiknya hubungi Pak Jafar, Ustaz Jafar, nama Jafar. Nah ini, ya, itu referensi utama. Saya mau bercerita tentang awal digaungkannya moderasi beragama ini bukan hal yang mudah, yang mulus. Banyak tantangan, tidak semulus yang kita bayangkan. Banyak tantangan pro kontra. Kenapa sih perlu moderasi beragama? Bahkan ada yang salah tafsir moderasi agama, padahal itu moderasi beragama. Ada yang sampai mengatakan, kelompok mengatakan, wah ini akal-akalan pemerintah untuk mendangkalkan keyakinan dan keimanan umat Islam atau umat beragama. Padahal kalau kita telaah buku itu teman-teman semua, justru sebaliknya. Moderasi beragama ini adalah justru ingin mendekatkan penganut agama terhadap ajarannya. Teman-teman semuanya, saya sangat tertarik di setiap saat menyampaikan quote yang disampaikan oleh Guru Pak Menteri. Kegagalan, kalau kamu ingin melihat kesuksesan Kementerian Agama, kesuksesan dai, kesuksesan tokoh agama, ketika masyarakat itu dekat dengan ajaran agamanya. Sukses itu.
kalau masyarakat berjauhan dengan paham keagamaannya, nilai-nilai agamanya, berarti dai itu termasuk teman-teman mubalik itu gagal itu. Itu parameternya sederhana, Pak. Tidak apa-apa kita kalau misalnya teman-teman penyuluh ada binaannya di masjid tertentu. Kalau semakin hari frekuensinya semakin berkurang jamaah di masjid itu, evaluasi. Jadi kita berceramah itu harus terukur. Jangan sekedar amplopnya ya, tapi diukur keberagamaan masyarakat yang kita bina. Itu kalau kita buka quote-nya Guru Tha itu setiap saat ketika dia menghadiri pertemuan apapun, itu disampaikan oleh beliau. Keberhasilan kita itu ketika mampu mendekatkan masyarakat dengan ajaran agamanya sesuai keyakinannya itu. Jadi tidak mudah perjalanan moderasi beragama ini. Makanya yang kedua, seperti yang disampaikan pembicara sebelumnya ini, Indonesia ini adalah sebuah negara yang multicultural, kemudian negara yang multi etnis. Bayangkan satu-satunya negara di dunia ini yang memiliki kurang lebih 17.000 pulau itu Indonesia. Yang memiliki suku kurang lebih 13.000, 1.300 suku. Yang memiliki 700 lebih bahasa. Gue kaya sekali, Pak, termasuk bahasa Ugi, bahasa Sidrap. Ya, bahasa orang utara saja, Pak, beda dengan bahasa selatan. Ya koi di guru boleh utara, papaya boleh timur nggak, Pak anu boleh dari sana, sasar. Kaku releh maka ada kini releh. Coba nih tanya orang Kahu, Batah. Artinya apa? Aja sama pengen gara-gara releh na Batah. Padahal releh mata yang mas jago yang dimasuk. Makanya perbedaan ini di Indonesia ini kalau tidak dibutuhkan satu manajemen untuk mengolah perbedaan ini untuk menjadi sebuah kekuatan. Moderasi beragama inilah yang dianggap yang sangat tepat sekali untuk menjembatani semua pemahaman-pemahaman dari seluruh kelompok yang ada untuk merawat Indonesia ini. Jadi moderasi beragama ini sebetulnya adalah sebuah wadah yang digaungkan oleh pemerintah untuk merawat keberagaman dan keindonesiaan kita. Berapa agama diakui? 5, 6 ya, 6. Tapi kelompok, lembaga-lembaga di setiap agama itu kan banyak, Pak. Indonesia adalah negara yang paling banyak organisasinya. Ya, Hermanto saja itu banyak sekali organisasinya. Ya, saya saja di Bone, Pak, itu 5 stempel saya pegang. Organisasi. Dan ini makanya memang moderasi beragama ini penting sekali. Nah, lalu siapa tanggung jawab ini? Apakah hanya tanggung jawab Kementerian Agama? Tidak. Di RPJMN yang disusun oleh Presiden, tugas ini adalah tugas semua, tugas kita semua. Semua lembaga, semua kementerian, Pak Syarif dari kepolisian, Guru Tha Panair dari kelembagaan, organisasi, teman-teman semuanya, ini tugas kita semuanya. Apalagi kalau tadi kita mendengarkan data-data dari Pak Syarif, belum lagi kalau kita di Bone, Pak, Bone ini memang pernah luar biasa. Saya pernah menolak usulan rekomendasi. Ada organisasi yang mau bikin acara di Masjid Agung, saya ingat itu waktu belum dibubarkan oleh negara, itu HTI. Ada di Bone. Saya tidak mau tunjuk, yang saya kenal persis orangnya karena dia menghadap ke saya. Bapak, saya mau buat kegiatan ini. Saya koordinasi dengan Kesbangpol. Saya tidak mau, Kementerian Agama tidak mau kalau tidak ada izin dari pemerintah daerah. Karena apa? Secara administratif, masyarakat ini adalah masyarakatnya Bone. Jadi harus dari pemerintah dulu, keluarkan dari Kesbangpol. Saya telepon Pak Kesbangpol, tidak mau juga. Akhirnya kegiatan itu tidak jadi sampai dibubarkan. Itu HTI. Ada besar dulu, tapi hati-hati teman-teman semuanya. Nama HTI ini hilang di permukaan, tapi dia berkamuflase. Paham-paham itu berkamuflase. Inilah tugas kita di Kementerian Agama kerjasama dengan pihak kepolisian, dengan Intel, itu menyasar semua kelompok-kelompok organisasi termasuk lembaga-lembaga pendidikan yang disinyalir afiliasinya
ada indikasi radikalisme dan seterusnya. Itu pekerjaan kami dengan Pak dari Kepolisian Polres. Kalau ada pesantren, ya pernah kami, tapi ada juga pesantren pintar. Kalau misalnya Pak Kasih Pontren sudah mau turun, Pak, itu pasang semuanya foto presiden. Kemudian ada bendera merah putih. Itu kan standar awalnya kalau kita turun memverifikasi pondok pesantren. Kalau ada pesantren tidak ada foto presidennya, tidak ada bendera merah putihnya, tidak lagi menyanyikan Indonesia Raya, tidak mau lagi hormat, ini indikasi seperti ini. Inilah tugas kita Kementerian Agama begitu, Pak. Seleksi P3K kemarin teman-teman semuanya pasti ikut. Soal-soalnya itu kan soal-soal moderasi beragama. P3K, CPNS, ASN lainnya. Bahkan Pak Moderator, Pak Suryadi, di Bone kita pernah melakukan sosialisasi masalah penguatan moderasi beragama kurang lebih 900 pegawai. Kenapa? Karena ini wajib. Ini wajib. Malah saya ada keinginan di Kementerian Kabupaten Bone ini untuk kenaikan pangkat ini kami rencana berlakukan, kami akan usulkan kalau sudah punya sertifikat moderasi beragama. Kalau tidak, ya ikut berapa jam, Pak? Berapa jam kalau sosialisasi kemarin? 4 jam ya, 4 jam. Ya. Nah inilah teman-teman semuanya, makanya tanggung jawab kita semua, terutama teman-teman penceramah, mubalik, penyuluh-penyuluh. Kalau Pak Menteri istilahkan itu penyuluh dan penceramah itu adalah ujung tombaknya Kementerian Agama. Kenapa? Karena yang paling banyak bersentuhan langsung masyarakat adalah teman-teman semuanya. Kalau saya sebagai kasubag, Pak, jarang. Kalaupun ada panggilan, itu pun kalau ada waktu. Tapi kalau teman-teman semua memang kelompok binaannya itu. Makanya teman-teman penyuluh nanti di Kementerian Agama itu kan ada jam kerjanya harus terpenuhi. Pasar 16 jam ya seminggu. Kalau kurang, makanya harus tambah lagi binaan. Jadi tidak boleh lagi ada penyuluh cuma 1 binaannya. Jadi harus banyak binaan. Dan saya berharap kita teman-teman semuanya, IDMI ini teman-teman IDMI, saya pernah juga konsultasikan sama Pak PCNU. Begini. Di Kabupaten Bone ini sebetulnya kalau kita mau betul-betul menyelidiki, tanda tanya sebetulnya kalau persoalan intoleransi. Makanya saya berharap, tadi saya sudah bicara dengan Pak Sekretaris, Pak Firman, begini, buat rancang satu program. Nanti di Musda ini, di musyawarah kerjanya, programkan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Lakukan pembinaan di setiap OPD, dinas-dinas. Pembinaan kepada pegawai-pegawai di dinas masing-masing, adakan pengajian rutin, Pak. Ini karena direkam, saya direkor ya. Bisa dibunuh.